Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya mari saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdoa. Bapa, terima kasih, syukur kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini. Jikalau kami mendapati diri kami sehat walafiat, semua karena kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih, tenangkan teduhkan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami baca, apa yang kami pelajari bertumbuh dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan kita pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Kejadian 22 ayat yang kedua. Dan saya akan memberikan judul yaitu Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, akhir-akhir ini ramai dibicarakan orang bahwa film His Only Son tidak boleh tayang, menceritakan bagaimana Ishak mempersembahkan korban persembahan. Kalau tetangga kita seberang mengatakan yang dipersembahkan adalah Ismail, sehingga mereka memperingati Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Tetapi puji Tuhan, kita mengetahui, kita percaya bahwa yang dipersembahkan Abraham adalah Ishak. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dalam Kejadian 22 ayat yang kedua, demikian bunyinya. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu, kata Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Abraham kita tahu adalah pribadi yang hidup di dalam janji Allah. 3 janji diberikan, yaitu tanah, keturunan, dan berkat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kebahagiaan yang menyelimuti keluarga Abraham tidak lama berjalan. Kenapa? Ketika Allah berfirman kepada Abraham untuk menyerahkan anaknya sebagai korban bakaran, padahal Allah lakukan itu dengan tujuan untuk mencobai Abraham. Apakah Abraham lebih setia, lebih cinta kepada Tuhan, atau lebih cinta, lebih setia, lebih sayang kepada pemberian Tuhan, yaitu Ishak. Dalam usia yang tidak muda lagi, dalam penantian selama 25 tahun, Tuhan memberikan satu keturunan dari Sarah, yaitu Ishak. Tetapi Tuhan ingin mengetahui sampai di mana kedalaman rasa setia, rasa taat Abraham kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, Abraham yang sudah diberikan Ishak diminta kembali kepada Allah. Ini bukan pertama kalinya Allah meminta sesuatu kepada Abraham. Abraham juga diminta untuk melepas masa lalu. Kalau kita baca di dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Abraham diminta untuk percaya apa yang dijanjikan Tuhan, dan Abraham berhasil melewatinya. Sekarang Abraham diperhadapkan kembali untuk menyerahkan masa depannya, yaitu putra satu-satunya. Abraham mulai mengalami dilema, memilih Allah atau kehilangan Ishak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi Abraham, Ishak adalah permata hatinya yang selama ini dinantikan dan tentu sulit untuk mengembalikan kepada sang pemberi janji. Disinilah awal Abraham harus mempertahankan imannya yang selama ini Abraham hidupi. Siapa yang dipilih oleh Abraham? Allah atau Ishak? Abraham tentu lebih memilih Allah dengan mengatakan, "Ya Tuhanku," yang diwujudkan dengan ia melangkahkan kaki ke Gunung Moria, tempat Ishak akan dikorbankan. Dalam perjalanan itu, Abraham melayangkan pandangannya, melihat tanah Moria dari jauh. Kata melihat dibandingkan dengan ayat 13,
melihat seekor domba, dan kata ini digunakan oleh Allah. Dari kejauhan Abraham melihat tempat di mana ia akan mengorbankan Ishak. Di tempat yang sama itu pula ia melihat seekor domba jantan yang disediakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, proses ini menyatakan terhadap progres melihat dengan jelas. Abraham meletakkan imannya di dalam Allah. Apa yang dilihat Abraham itulah yang disediakan Allah. Allah menyediakan korban pengganti Ishak. Di tanah Moria tidak menjadi tempat pengorban, namun menjadi tempat di mana Allah sudah menyediakan domba jantan yang disebut dengan Yehovah Jireh. Allah menyediakan. Pada akhirnya Abraham berhasil melewati masa sukar untuk membuktikan imannya dan ketaatannya kepada Tuhan. Abraham lulus dalam masa pencobaan Allah, dan ini menjadi pembuktian dirinya sebagai orang yang takut akan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, pencobaan bukanlah hal yang menakutkan, melainkan sebagai sarana untuk membuktikan keberadaan kita di hadapan Allah. Allah punya hak untuk mengambil apa yang telah diberikan kepada kita, dan kita belajar untuk merelakannya. Saya percaya bukan hal yang mudah untuk mendapatkan pemaknaan arti Yehovah Jireh dalam kehidupan kita. Yang dibutuhkan adalah iman dan ketaatan kepada Allah untuk memandang ke depan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, seandainya kita posisikan Tuhan sebagai Yehovah Jireh dalam kehidupan kita, apakah kita sudah siap? Yehovah Jireh yang artinya Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupkan dalam kehidupan kita. Ada banyak pergumulan, ada banyak hal-hal yang itu kadang kita tidak mengerti. Ada kalanya Tuhan izinkan ujian dalam kehidupan kita untuk melihat sejauh mana iman kita, sejauh mana ketaatan kita kepada Tuhan. Tetapi bukan berarti Allah melepaskan kita begitu saja. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu pada saat ini biarlah saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian juga bersama-sama bergandeng tangan untuk semakin mendekat lagi, semakin melekat lagi, semakin erat memegang tangan Tuhan. Karena begitu kuatnya Tuhan memegang kita, jangan sampai kita lepaskan. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih kami naikkan kepadamu, biarlah kami belajar seperti Abraham begitu taat, begitu setia kepada Tuhan. Ada banyak kekurangan, kelemahan dalam kehidupan kami, tetapi Tuhan, biarlah Roh-Mu terus bekerja, Roh-Mu terus menuntun, Roh-Mu terus menopang kehidupan kami, supaya kami menjadi pribadi yang taat dan setia kepadamu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami, masa depan kami kepada Sang Pemberi, yaitu Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyediakan, karena Dialah Allah, Sang Empunya kehidupan ini. Haleluya, amin.